bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia beberapa bulan ini. Oh ya, meskipun dari awal bulan Juni kita sudah memulai new normal, tidak berarti kita melupakan protokol kesehatan untuk mengurangi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah korban yang terkena virus corona di Indonesia terus bertambah jumlahnya setiap hari. Dan Indonesia sampai saat ini masih dalam status darurat bencana COVID-19. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa membantu pemerintah untuk mengurangi angka dari jumlah korban yang terkena COVID-19 dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan di era new normal ini. Yuk simak baik-baik video berikut ini. Teman-teman tahu gak sih apa itu coronavirus? Coronavirus adalah jenis virus menular yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus, saat bersin, batuk, dan saat berbicara, berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus. Tapi jangan takut, pencegahan coronavirus ada di sini. Ikuti 7 langkah sederhana ini untuk mencegah penyebaran virus dan dapat melindungi diri Anda. Langkah pertama, selalu cuci tangan. Cuci tangan Anda setidaknya selama 60 detik dengan air mengalir yang bersih dan menggunakan sabun. Jika tidak ada air dan sabun, maka dapat menggunakan hand sanitizer. Langkah kedua, hindari menyentuh wajah. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda karena merupakan titik masuk paling umum dari virus. Langkah ketiga, selalu memakai masker. Masker diperlukan bagi setiap orang agar tidak saling menulari virus corona. Partikel yang diembuskan lewat batu atau bersin adalah gas yang memiliki momentum tinggi yang bisa menularkan virus. Langkah keempat, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Langkah kelima, jaga jarak. Jaga jarak sosial penting untuk keselamatan semua orang. Jangan berjabat tangan, cuci tangan setelah bersentuhan dengan benda yang sering disentuh seperti gagang pintu. Langkah keenam, isolasi mandiri. Bagi yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam ataupun gejala COVID-19 lainnya, sebaiknya secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Dan yang paling penting, langkah ketujuh, jaga kesehatan. Anda harus memiliki sistem kekebalan tubuh yang sehat, yaitu dengan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan mengurangi stres. Starter kit berpergian keluar rumah dengan membawa perlengkapan berikut: masker, hand sanitizer, peralatan makan dan botol minum, perlengkapan ibadah, tisu kering dan tisu basah, serta bawa helm saat naik ojek online. Bagaimana Anda tahu jika Anda terinfeksi virus corona? Gejalanya bervariasi, mulai dari flu hingga pilek ringan, termasuk demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, serta hilangnya kemampuan dalam mengecap rasa. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, jangan panik, segera hubungi layanan kesehatan darurat. Lalu, bagaimana sikap kita jika di lingkungan kita, terutama tetangga kita, terdapat masyarakat yang menjadi orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, ataupun yang positif COVID-19? Dari situs resmi Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka saat isolasi diri. Pertama, membantu memenuhi kebutuhan makanan atau keperluan harian dengan cara meletakkannya di bagian rumah yang aman, seperti pagar atau teras, sehingga tidak perlu menyerahkannya secara langsung. Kedua, memastikan kondisi mereka baik selama isolasi diri, yaitu dengan melalui teknologi komunikasi seperti telepon, WhatsApp, dan sebagainya. Ketiga, membantu menghubungi petugas medis jika kondisi tetangga memburuk atau memerlukan bantuan. Apabila terdapat orang-orang yang menjadi ODP, PDP, maupun yang positif COVID-19, namun kita tidak mengenalnya, maka sikap kita adalah jangan panik.
Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya physical distancing. Tidak menyebarkan berita negatif, dan jangan kucilkan keluarganya. Ada tips beberapa kegiatan selama di rumah aja. Kita bisa loh melakukan banyak aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas kita, mulai dari olahraga, membaca buku, memasak, berkebun, berkumpul dengan keluarga, mengikuti kursus atau kelas online, menonton film atau video favorit, menata ulang rumah. Dengan memanfaatkan waktu luang yang kita miliki selama di rumah aja, maka akan meningkatkan produktivitas kita.